Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah Psikologi Umum dengan dosen pengampu Ibu Ruri Muslifar, SPD MPD. Kelompok kami yang beranggotakan 2 orang dengan saya sendiri, Aldira Hanifah, dan rekan saya, Stefani Mira Saskia, akan menyampaikan presentasi yang berjudul Psikoterapi, Standar Etika, dan Macam-macam Teknik Terapi Psikoterapi. Untuk materi pertama, psikoterapi dan standar etikanya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Stefani Mira Saskia. Kepada Stefani, saya silahkan. Baik, terima kasih. Psikoterapi adalah suatu proses di mana seorang profesional terlatih menggunakan metode psikologis untuk membantu seseorang yang memiliki masalah psikologis. Metode psikologis yang dimaksud dapat merujuk ke hampir semua jenis interaksi manusia yang didasarkan pada teori psikologis problem, tetapi tidak termasuk metode pengobatan medis seperti obat-obatan. Lalu standar etika psikoterapi. Yang pertama, terapis hanya harus menangani masalah-masalah yang dikuasainya. Tidak ada terapis yang mampu menggunakan semua bentuk terapi atau untuk menangani semua jenis masalah. Yang kedua, terapis tidak harus memiliki hubungan yang intens dengan klien. Etika peraturan bahkan melarang berhubungan romantis dengan mantan klien. Pelecehan seksual terhadap klien sangat dilarang dengan tegas. Yang ketiga, aturan dan hukum mengenai kerahasiaan semua informasi yang diperoleh tentang klien selama perawatan harus dijelaskan pada klien. Lalu yang keempat, terapis harus memperlakukan manusia sesuai martabat manusia dan harus memahami dan menghormati perbedaan berdasarkan jenis kelamin, etnis, orientasi seksual, dan faktor budaya sosial lainnya. Dan yang terakhir, tujuan pengobatan harus dipertimbangkan dengan hati-hati oleh klien. Selanjutnya adalah macam-macam teknik terapi psikoterapi. Yang pertama adalah terapi psikoanalisis, yang kedua terapi humanistik, yang ketiga terapi perilaku, yang keempat terapi kognitif, dan yang kelima terapi perilaku dan kognitif. Yang pertama, terapi psikoanalisis. Teknik ini didasarkan pada pemikiran Sigmund Freud bahwa semua akar permasalahan psikologis adalah konflik bawah sadar antara id, ego, dan superego. Model ini banyak dikembangkan dalam psikoanalisis Sigmund Freud. Menurutnya, paling tidak terdapat 5 macam teknik penyembuhan penyakit mental, yaitu dengan menerjemahkan transferensi, menerjemahkan perlawanan, katarsis, asosiasi bebas, dan analisa mimpi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aldira. Lalu yang kedua ada terapi humanistik. Sesuai namanya, humanistik berarti berfokus pada aspek-aspek manusiawi. Jadi, terapi ini memfokuskan pada memaksimalkan potensi yang dimiliki setiap manusia terlepas dari segala kekurangan yang dimilikinya. Humanistik mengatakan bahwa manusia adalah suatu ketunggalan yang mengalami, menghayati, dan pada dasarnya aktif, punya tujuan, serta punya harga diri. Karena itu, walaupun dalam penelitian boleh saja dilakukan analisis rinci mengenai bagian-bagian dari jiwa manusia, namun dalam penyimpulannya, manusia harus dikembalikan lagi dalam kesatuan yang utuh. Lalu yang ketiga ada teknik terapi perilaku. Psikoterapi ini berfokus untuk mengubah perilaku yang dianggap bermasalah atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, menjadi perilaku yang lebih adaptif atau lebih berfungsi dengan baik. Terapi ini memiliki beberapa bentuk atau cara. Salah satunya dengan mengubah penyebab ataupun konsekuensi dari perilaku yang dikeluarkan. Terapi perilaku merupakan suatu teknik terapi yang bertujuan untuk menghilangkan perilaku-perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial dan membangun perilaku-perilaku baru yang secara sosial bermanfaat dan dapat diterima. Terapi perilaku ini juga bertujuan untuk menumbuhkan perilaku baru berupa komunikasi secara spontan dan kemampuan melakukan interaksi sosial dengan orang lain. Terapi perilaku biasanya dilakukan oleh seorang terapis yang sistemnya one-on-one atau hadap-hadapan terapis dengan satu anak atau dengan satu klien, dengan memberikan instruksi-instruksi yang singkat dan spesifik, secara jelas dan terus-menerus. Meski demikian, mengingat perilaku merupakan sesuatu yang ditunjukkan mulai dari seseorang bangun tidur hingga ia tertidur lagi malam harinya, maka biasanya teknik terapi ini sebaiknya
dibangun oleh seorang terapis yang terkomunikasikan kepada semua pihak yang berhubungan dengan si klien, mulai dari orang tua, keluarga di rumah, hingga guru di sekolah, agar setiap aktivitas yang dijalani klien dimanapun mendukung keberhasilan dari terapi perilaku yang dilakukan. Yang keempat ada teknik terapi kognitif. Jenis psikoterapi ini memusatkan pada proses berpikir, di mana psikoterapis akan melihat dan mencoba memahami pikiran klien. Pikiran memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan mental. Terapi ini mencoba untuk mengubah pola pikir yang salah menjadi pola pikir yang lebih realistis dan positif. Lalu yang terakhir ada teknik terapi kognitif dan perilaku. Psikoterapi ini adalah gabungan dari terapi kognitif dan perilaku. Terapi ini fokus untuk mengubah pemikiran dan perasaan klien yang berpengaruh pada perilaku klien. Terapi model ini cukup sering digunakan untuk mengatasi berbagai hambatan psikologi, seperti contohnya fobia, gangguan pola makan, gangguan tidur, penyalahgunaan alkohol, gangguan panik, gangguan seksual, dan gangguan bipolar, serta skizofrenia, juga gangguan-gangguan lainnya. Berdasarkan suatu penelitian, terapi perilaku kognitif terbukti berhasil menurunkan tingkat kecemasan dengan mengubah pemikiran negatif menjadi pemikiran yang lebih positif dan rasional. Pemikiran yang positif dan rasional inilah yang nantinya membantu klien mengatasi berbagai masalah kesehatan mental yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan konsep dari terapi perilaku kognitif itu sendiri adalah berupa pikiran, sensasi fisik, perasaan, dan tindakan saling berkaitan dari klien. Ya, mungkin cukup sekian presentasi kami dari kelompok 12 tentang materi psikoterapi, standar etika psikoterapi, dan macam-macam teknik terapi psikoterapi. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.